13% penduduk Indonesia berusia 20 sampai dengan 30 tahun. 40% yang berusia 30 tahun sampai dengan 50 tahun. Semua terjebak judi online. Miris? Miris pastinya. Ini kenapa? Karena disebabkan pendidikan yang rendah. Tapi pendidikan rendah itu juga berkaitan dengan biaya pendidikan yang tinggi. Nah, di podcast hari ini di KPR kita akan bahas seputar tentang hal tersebut. Jadi, dengerin episode kali ini sampai habis. KPR apaan tuh? Karyawan Pejuang Rupiah. Halo sahabat KPR. Nah, gua hari ini masih sendiri lagi. Tapi nanti ada teman-teman gua yang bakal datang di sini untuk ngebahas seputar apa, nanti tunggu aja di sini. Jadi tentang banyak hal lah, tentang ya penting terkait dengan judi online lah pasti. Dan juga tingkat pendidikan. Bentar. Nah, ini dia teman-teman gua. Hai. Nah, ini dia teman-teman gua. Anda boleh perkenalan diri dulu. Ini rumah gua jadi penuh ya sekarang. Banyak orang-orang baru. Rame. Boleh perkenalan diri dulu nih, siapa ini? Gue dulu kali ya. Ya, Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Suganda, bisa dipanggil Ganda. oke. Kalau yang sebelahnya? Selamat sore, perkenalkan nama gua Sabrun Jamil. Panggilannya? Sabrun. Jomblo? Alhamdulillah jomblo. Oh, jomblo juga. Sebelahnya siapa nih? Halo, hai, gue Mutiara. Boleh panggil gue Mutiara aja, boleh Tiara, boleh Muti, senyamannya aja. Oke guys, jadi yang balik lagi ya tadi ya. Gua hari ini bakal bahas, sebenarnya nih pas banget nih kalian datang nih, ya kan. Hari ini nih gue pengen ngobrolin terkait tentang, gue lagi miris sebenarnya sama judi online yang makin banyak, 53% loh. Wow. Dan itu semuanya karena pendidikan yang rendah. Betul. Mayoritas. Tapi kan pendidikan juga bisa dikatakan ya karena tadi ada biaya juga yang tinggi. Tapi sebenarnya yang gue mau gue sampaikan dulu, 53% ini rata-rata ini karena ya mereka itu berspekulasi sih. Lebih ke arah misalnya nih, ya mereka berpikir mungkin, ya gue tidak menyalahkan mereka juga, tapi kan namanya karena pendidikan rendah, mereka pasti berasumsi bisa dong kalau mereka ini mau keluar dari zona yang memiliki kualitas hidup rendah. Karena kenapa? Faktanya Indonesia itu sekarang tuh dia peringkat 11 lah, terbawah di dunia loh, di dunia. Dan juga hanya kurang lebih tuh 1% loh orang di Indonesia itu yang punya tabungan itu 100 juta. Jadi mereka boleh dong, mereka berspekulasi, ya gue dengan judi online bisa mendapatkan hal yang baru. Tapi ini yang berbahaya kan sebenarnya, karena mereka tidak didukung oleh pendidikan yang benar atau pendidikan yang baik. Nah mungkin itu yang mau gue sampaikan. Kalian setuju nggak dengan apa yang gue omongin tadi? Kalau gue sih setuju banget ya, karena ngelihat kondisi Indonesia saat ini miris banget dan ini layak untuk kita diskusikan sih pada hari ini. Kalau menurut gue. Oke. Lo setuju nggak semuanya? Gue setuju sih. Iya bener kan yang gue omongin. Ya Iya, bener. apalagi kan rata-rata upah di Indonesia juga cuma 3,04 kalau nggak salah tuh. Iya, Tangsel juga Ini dari masih 38 kecil provinsi ya, dari 38 provinsi itu rata-rata cuma segitu. Ya nggak salah lah, mereka mau judi lebih gampang gitu kan. Iya. Cuman kan ini kan prihatin. banget. Betul. Kenapa? Gue miris banget karena ya ini lebih dari setengah loh. Dan ini nggak main-main loh ya. Sebenarnya untuk sahabat-sahabat KPR ya, ini sangat-sangat situasi yang menurut gua, ya gua nggak tahu, mungkin kalian semua sama nggak sama gua, tapi menurut gua pribadi ini adalah situasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Satu, akses ya untuk judi online itu juga gampang gitu ya. Benar. Tapi sebenarnya masyarakat kita ini belum dibekali oleh pendidikan.
pendidikan keuangan terutama. Tapi kalau kita tarik ke pendidikannya sendiri, pendidikan itu lebih ke arah, ya bukan ke arah ya. Pendidikan kita sekarang itu hanya 10% lah dari di masyarakat kita itu yang berpendidikan tinggi. Jadi dengan dia tingkat kita itu rendah sekali, ya wajar dong mereka terjebak. Akses mudah pasti, ya kan, terpampang. Terus abis itu dia mau pakai itu gampang banget, ya kan. Alhasil spekulasinya pun salah. Iya. Balik lagi mereka jadinya ya, sedangkan untuk melakukan hal tersebut itu kan harus ya paling enggak ada ilmunya juga dan juga lebih berakal lah dalam mengambil keputusan juga. Nah itu dari gua, nih gua jadi membara sekali nih gua ngomong nih karena sebegitu gua mungkin bentar lagi menjadi penerus Jenderal Sudirman kayak Amin. jiwa patriotik gua nih. Ya kan? Nah mungkin dari kalian mau nambahin gua nggak? Itu keresahan gua, makanya gua seneng banget kebetulan kan kalian datang ke sini orang-orang yang hebat-hebat. Nah benar nggak sih yang gua omongin nih, keresahan gua ngeliat kayak hal tersebut? Mungkin dari gua dulu ya kali ya. Boleh. Kalau menurut gua sih memang data-data yang lu sampaikan itu apa ya, kerasa di gua nih. Karena yang pertama itu menurut gua memang tingkat kemakmuran atau tingkat selain biaya hidup yang tinggi, tapi kemampuan kita untuk mendapatkan dalam hal ini rupiah atau pendapatan ya itu masih sangat rendah. Artinya orang-orang di luar sana mungkin termasuk teman-teman dekat kita tuh akhirnya berspekulasi tinggi. Akhirnya jatuh ke jurang judi online. Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau bisa dikatakan dengan cerita gue sendiri ya, cerita pribadi gue, ya gue cukup struggle gitu, dengan kondisi. Harusnya mungkin kalau gue di luar sana gue mungkin bisa ya memilih untuk jatuh ke hal itu. Cuman menurut gue itu suatu hal yang harus kita pikirkan dengan matang. Mengapa? Pertama memang faktor pendidikan sangat mempengaruhi cara orang untuk menentukan suatu pilihan. Nah saat itu gue merasa kenapa harus gue mencari hal yang instan gitu untuk kemudian memenuhi segala kebutuhan gue. Padahal banyak cara-cara lain. Nah kalau gue boleh sharing cerita gue bahwa gue bisa sampai di Jakarta ini, bahwa gue memang berada di background keluarga yang mungkin cukup sederhana. I see. Nah dan alhamdulillah gue bisa selesai kuliah. Gitu. Oke. Gue bisa selesai kuliah. Ya itu gue dengan mungkin kalau orang lain mungkin banyak ya ceritanya sama kayak gue sekarang. Cuman setidaknya gue berpikir bahwa ada cara lain loh untuk lu tidak hanya mencari berspekulasi dengan judi online. Betul. Misalnya gue kemarin dari S1 gue jurusan hukum ya. Itu gue bisa mencari beasiswa gitu. Untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak bisa gue dapatkan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau gue garis bawahin, ya kalau kalian mau meningkatkan taraf hidup ya jangan mengambil cara instan, bener ya. Benar Tapi sekali. ya dari awalnya dong, harusnya dari akarnya dong gitu kan. Dan sebenarnya itu bukanlah barrier ya, ibaratnya untuk pendidikan itu kan bukanlah sebuah barrier juga gitu. Walaupun kita tahu ada pendidikan yang mahal dan lain sebagainya, tapi balik lagi ada cara seperti beasiswa gitu ya. Betul. Nah kalau Sabrun sendiri gimana? Menurut gua sih Mas, mungkin setuju sama Mas Erik sama Mas Suganda. Di lingkungan gua pribadi itu banyak Mas yang mau instan. Oke. Jadi karena kebutuhan meninggi, tapi untuk upah kerja minim, sampai menghalalkan semua cara, termasuk judi online. Jadi misalnya baru kemarin kejadian, kawan ada karena hutang di mana-mana dan nggak ada cara lain gitu, kalau ngutang lagi otomatis tutup lubang gali lubang. Sampai akhirnya nekat buat all in gajinya untuk judol. Semua gajinya tuh dimasukin buat judol. Betul. Sampai akhirnya semangat menggebu-gebu untuk kalau bahasa judi online ya, kalau menang
Apa tuh? Nah yang tahu nanti tulis di bawah ya yang menang ya. Itu apa? Gue juga nggak tahu nih, nggak pernah main soalnya. Gue nggak main. Ya itulah, sebutlah yang menang lah ya. WD. Oh iya WD. Oh udah dijawab. Sampai akhirnya enggak gitu loh. Oke. Dipermainin sama pikiran dia sendiri. Dan ujung-ujungnya juga gaji habis otomatis ngutang lagi dong. Oh jadi dia all in berharap dapat gandain uang dengan cara instan dan terjerumus lagi. Itu tuh denger ya 53% warga Indonesia di luar sana. Itu tadi contoh dari Sabrun tuh didengar habis loh ntar. Habis men. Bener. Ya enggak. Nah kalau Tiara, nah ini nih sebagai pendidik nih. Bu guru ya. Lo kan guru TK kan? Guru dari anak-anak gue. Kelas pertama di dalam keluarga ya. Iya benar. Guru pertama. Iya. Gimana? Kalau menurut gue kalau ngelihat realita pendidikan, judi online dan juga apa yang terjadi sekarang sebenarnya itu saling berhubungan satu sama lain gitu. Pertama mungkin judi online banyak faktornya. Pertama mungkin di lingkungan mereka sendiri, entah itu ayahnya, ibunya, tantenya itu mungkin ada yang judi di dalam lingkungan keluarga dari mulai yang nilainya kecil-kecil. Oke. Misalnya main kartu, pakai kartu remi, goceng. Itu gue iya tuh. Tipis-tipis ya. Kan? Isian tipis. Tipis-tipis ya. Tapi nggak online, offline. Atau sesimpel waktu kita SD mungkin ada yang pernah ingat kita tuh ada tukang abang-abang yang di situ kita beli, ngambil nomor. Itu ada pilihan. My God. Yeah, itu ada pilihan. Kalau gue yang tarik ini nih, tarik yang tarik benang, terus dapat coklat. Kalau gue yang itu tuh, pernah pertama kali dapat langsung meja biliar yang kecil. Oke. Tapi karena pada dasarnya pendidikan di dalam rumah itu udah cukup kuat, ketika gue dapat itu ada rasa bersalah. Kenapa tuh? Nah ini nih. Nah ada rasa bersalahnya dia lagi nih. Nyokap gue selalu bilang kayak judi itu tidak baik. Judi itu banyak bentuknya. Kayak misalnya sekecil-kecilnya kayak yang pernah gue dikasih contoh waktu gue ke pasar sama nyokap gue. Nih ngambil kartu-kartu gini nih, ini tuh judi. Kartu apa? Kartu yang di abang-abang kayak tadi gue ceritain. Oh, yang di abang-abang ya. Yang kalau kalah dapat agar. Ya, kalau ya. dia hoki dapat mainan. Agernya enak tapi. Itu enak. Gue kejar agernya sebenarnya. Gue fokus gue salah nih jadinya, lu jangan ngomongin makanan. Ganti. terus. Karena gue pada saat itu dikasih tahu, tapi gue masih ada rasa penasaran gitu. Gue kan ngeluarin gope nih. Gope doang gope kan. 500 zaman itu kan. Doang, ya 992.000 itu gede lah buat uang jajan gue 500 rupiah. Akhirnya gue coba. Tapi gue ingat nyokap gue selalu bilang kalau itu hal yang salah. Tuh. Gitu. Akhirnya balik lagi kadang mungkin yang fenomena judi online sekarang bukan cuma dari lihat teman-teman sekitar, tapi mungkin dari didikan orang tua. Pondasi dasarnya itu kurang kuat menurut gua. Itu tuh betul. Jadi pendidikan sejak dini itu penting juga. Jadi ya tadi ya, walaupun kadang juga kita nggak tahu faktor tadi ya, karena ini kan sebuah hal yang kalau normalisasi ini gue ngambil bahasa dari salah satu film yang lagi hits lah, segala dinormalisasi itu berbahaya. Betul. Ya kan kita main kartu isian, ya kita mikir normal tapi itu ngebentuk kan sebenarnya kan. Kita sendiri nah sih. itu ya hal-hal yang sebenarnya kalau itu nggak kuat dari dini ya bisa terjadi. Betul. Tapi ya ini melanjutkan yang tadi ya, gue pingin tahu deh kalau kalian sendiri kan tadi kan cerita nih perantau kan tadi ya. Iya betul. Anda perantau. Nah Sabrun perantau juga? Perantau juga. Lo? Gua anak Tangsel, nggak perantau tapi pejuang. Sombong Anda ya, anak Tangsel ya. Iya. Oh Akamsi dia nih, Akamsi. Iya. Ngeri kali dia. Iya. Nah, muter kemana? Nah ini ya udah kalau gitu gue geser dulu sebelah sini nih, ya kan. Para pejuang dari rantau nih, pejuang rantau nih. Nah kalau kalian nih ya sebenarnya kalian ngerantau itu memang karena punya duit terus ngerantau, atau kenapa nih ngerantau? Apa karena ingin memperbaiki hidup juga? Mungkin tadi kan ceritanya kan bagus juga tuh, diperbaiki dari bawah dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin gue pingin tahu lebih detail sih, kenapa sih kalian akhirnya memutuskan merantau untuk mengambil pendidikan juga gitu? Kalau gue nih, ya. Sebenarnya awalnya gue tuh karena ya sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu kalau gue memang bekerja di salah satu kementerian di Indonesia. Gitu.
Jadi gue memang nyampe ke Jakarta itu karena penempatan gue di sini. Oke. Nah, jadi tapi kenapa menarik tuh pertanyaan lu tadi, kenapa sih gue kemudian ingin sampai ke Jakarta? Dan sebenarnya satu adalah gue ingin memperbaiki kualitas hidup gue sendiri dan keluarga gue. Karena gue percaya semakin dekat dengan ibu kota ya semakin banyak ilmu-ilmu yang bisa lu dapatkan. Sebentar, sebelum jauh nih. Gitu. Kenapa memperbaiki kualitas hidup lo dan keluarga lo? Nah, mungkin apa yang ngebuat itu? Ya karena memang background keluarga gue yang mungkin keluarga sederhana ya, dan gue cukup struggle, dan gue pengen gue ingin nggak berhenti, takdir gue nggak pengen sampai di situ doang gitu. Se-struggle apa? Mungkin ini bukan gua mengorek ya, tapi lebih ke arah sebenarnya mungkin ada banyak di luar sana mungkin ada yang sama seperti lo, bro. Jadi mungkin bisa lah menginspirasi mereka juga. Jadi nggak daripada mereka terjebak judi online ya kan, masuk ke golongan yang 53% tadi, mending ngambil langkah lo, bener nggak? Betul. Gitu, lo bakal jadi pahlawan, bro. Oke, jadi memang saat kuliah gue ada juga bantuan dari orang tua, cuman mungkin tidak bisa menutupi semuanya. Akhirnya gue harus cari cara. Yang pertama tuh pasti dengan beasiswa. Oke. Gue cukup mendapatkan beasiswa untuk biaya hidup gue di Pekanbaru. Gue dari Pekanbaru, kemudian waktu itu gue ikut ini juga BEM juga. Jadi dari BEM tuh kita banyak kegiatan, ya dapat makan siang gratis kan dari kegiatan-kegiatan gitu. Jadi gue bisa hemat juga gitu. Terus akhirnya alhamdulillahnya gue juga di kampus cukup oke gitu ya, ikut lomba dan segala macam buat nama baik kampus. Akhirnya gue lulus dengan predikat cum laude gue. Iya, dengan segala kondisi gue mau buktikan bahwasanya uang itu bukan satu-satunya cara buat lu berhasil gitu. Tapi dedikasi lu gitu. Dedikasi lu terhadap suatu hal. Akhirnya gue bisa jadi peringkat 1 di seluruh anak S1 ya di kampus gue. Terus gue iseng tes PNS, lolos gue sampai ke Jakarta gitu. Terus sampai di Jakarta gue kira semua pencapaian gue di kampus itu sudah membuat gue akhirnya bisa bangga. Rupanya it's not even a start gitu. Rupanya itu belum suatu hal yang belum mulai gitu. Hidup gue baru mulai terasa sebenarnya hidup ketika gue sampai di Jakarta. Kenapa? Dimana ketika gue harus gado-gado mahal ya? Iya, lumayan sih harga di Jakarta dibandingkan di tempat gue ya. Cepet semua ya. Iya, di sini biaya hidup lumayan gitu dibandingkan di tempat gue. Dan saat itu gue switch semacam mengambil peran orang tua gue. Karena orang tua gue udah harus pensiun dini, dan gue harus biayain adik-adik gue kuliah semua. Sehingga gue mengambil peran gitu. Adik lu masih kecil ya? Udah kuliah dua-duanya waktu itu. Jadi kita beda 2 tahun. Gue tamat, adik gue yang nomor 2 semester 4, yang nomor 1 semester 1. Yang nomor baru 3 masuk semester tuh. 1. Iya, baru masuk banget tuh. Orang tua gue harus pensiun dini demi backup keuangan. Alhamdulillahnya gue dapat rezeki lolos, dan gue harus ngambil peran itu saat itu. Jadi lo sekarang mengambil peran orang tua lo. Ambil peran orang tua gue. Luar biasa. Ya, gitu. Nah, ini kita masuk ke perantau kedua. Di sudut sebelah sini ada Sabrun lagi. Nah, coba yang ngerantau satu lagi gimana ceritanya? Cerita dari apa nih Mas? Dari awal tadi. apa? Ya kenapa nih lo memutuskan merantau itu? Karena memang didorong keluarga lo untuk merantau, atau memang lo lebih ke arah gue pingin ngerantau untuk apalah, misalnya tadi kayak merubah nasib dan lain sebagainya gitu kan? Merubah nasib mungkin faktor utama Mas, karena semua orang tua baik ayah sama ibu itu memutuskan untuk kita ke Jakarta. Ingin merubah nasib lah intinya. Sampai akhirnya gue di Jakarta sekolah lagi. Mulai itu SMP gue yang di kampung itu udah kelas 2. Tapi karena surat menyuratnya nggak lengkap, jadi gue ngulang lagi kelas 1. Sampai biasa akhirnya, administrasi ya. Iya. Sampai akhirnya banyak dah tuh stigma-stigma dari orang kampung kan. Wah, lu gagal lu.
masa ke Jakarta ngulang lagi. Sampai akhirnya ya udah gue buktiin. Di situ gue buktiin, alhamdulillah di SMP swasta itu gue peringkat kedua. Di SMK pun alhamdulillah name gue pas lulus lumayan bagus. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk melanjutkan kuliah sambil kerja. Kuliah lo sambil kerja. Betul. Walaupun gagal di 2 universitas. Berarti ini kampus keberapa sekarang? Sekarang kampus ketiga. Udah lulus. Tahap semester 5. Oke. Gue doain lulus lah. Amin. Kampusnya kalau denger lulusin ya. Berjuang loh. Iya, Dia berjuang loh. Dia berjuang. Iya. Di saat berjuang tapi ada lemahnya juga Kak, Mas. Apa tuh? Iya karena di 2 kampus itu gagal. Yang pertama mungkin salah pergaulan ya. Di yang kedua karena biaya. Di tahun berikutnya gue capek deh kuliah gitu loh. Ya. Buat apa sih kuliah, toh gue udah kerja juga. Demotivasi udah ada ya, betul. Sampai akhirnya gue ketemu perusahaan gue yang sekarang, yang atasannya itu suportif banget. Kamu nggak lanjut kuliah Mas, kata atasan gue seperti itu kan. Lanjut Mas, masa kamu mau stuck di posisi yang ini? Sebelum lanjut itu Mas, jadi di perusahaan gue yang sekarang itu baru dari OB, office boy. Atasan gue ini mendorong kayak, masa kamu umur segini mau stuck sih di office boy? Sampai akhirnya gue mikir, gue debat sama diri sendiri, kayak di kamar gitu, kayak ngobrol sendiri aja. Oh iya, masa gue mau kayak gini sih, anak pertama. Ibaratnya tulang punggung lah. Betul. Adik gue ada 2 orang, ibu gue nggak kerja. Jadi penghasilan bener-bener nggak netap gitu loh. Sampai akhirnya udah gue memberanikan diri untuk ya udah Mas, itu di Februari 2023 saya izin kuliah dengan kerja shifting, kan OB itu shifting Mas, pagi dan siang. Ya udah sampai akhirnya memutuskan untuk lanjut lagi kuliah dengan struggle, kan kalau dari Senin sampai Jumat itu e-learning ya. Pas masuk siang nih Kak, Mas, itu sambil pakai earphone cuci piring. Luar biasa. Wah keren abis sumpah. Keren. Dan alhamdulillahnya Allah ngasih gua rezeki lebih. Jadi dari office boy di September 2023 di akhir itu atasan gua yang baik ini, Mas kamu mau maju tak? Ini ada divisi yang kekurangan orang. Coba aja, siapa tahu kamu lolos gitu loh hasil tesnya. Ya alhamdulillah Allah memberikan amanat pekerjaan yang baru gitu di divisi General Affair. Dan pas di GA ini menuntut ilmu sedikit lebih mudah karena jam kerja sampai jam 5 kan. Malam bisa fokus untuk mencari ilmu. Gokil. Tapi bro, bener, usaha itu pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percayalah itu. Amin. Jadi gue juga pernah ada cerita ya sebenarnya ya. Tapi nanti gue akan ceritain juga karena banyak yang punya cerita kayak kalian berdua sebenarnya. Tapi kan ada biaya. Tadi lu udah mention biaya ada di kuliah kedua lo ya, kedua gitu kan. Dan memang sebenarnya itu secara faktanya memang biaya ini salah satu momok. Bener. Salah satu momok di dunia, bener ya? Bener dong, setuju dong, ya kan? Karena nih based on dari yang gue tahu ya, dari data yang ada, 1 dari 5 pelajar SMA itu karena biaya yang cukup tinggi, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan. Sehingga makanya tadi kalau secara kenapa sih pendidikan di Indonesia untuk yang pendidikan tinggi ini cuma 10% ya karena tadi salah satunya gitu kan. Dan akhirnya yang di bawah ini kan kayak domino efek. Benar. Mereka di bawah itu melihat hingar-bingar orang-orang yang di atas dengan pendidikan yang kurang, akhirnya mereka terjebak lah sama judi online. Betul. Bener dong gitu ya korelasinya. Tapi tidak berhenti sampai situ. 1 dari 5 tadi itu yang udah masuk ke jenjang
perguruan tinggi, 4 dari 5 itu tiba-tiba di tengah jalan itu merasa kekurangan dana. Bayangin tuh, itu belum selesai tuh. Jadi 1,5 udah masuk nih, ya kan? Habis itu udah di dalam 4 dari 5 loh, bukan dari 1 dari 5, 4 dari 5 itu ngomong kurang dana. Berhenti tiba-tiba karena kekurangan dana. Bener, belum berhenti, baru ngomong. Yang bener-bener di tengah jalan berhenti ada 375.000 dia putus kuliah. Sayang banget ya, padahal udah Betul, tengah loh. betul. Nah, ini salah satu yang sebenarnya miris ya di dunia pendidikan, tapi itu fakta. Memang tidak bisa dipungkiri biaya ini salah satu yang cukup menjadi momok untuk saudara-saudara kita lah di luar sana yang ingin menempuh pendidikan lebih tinggi. Atau ya untuk mengambil pendidikan lebih tinggi lah. Setuju nggak? Setuju. Sangat setuju dong. Sangat setuju. Gaya pendidikan di Indonesia tuh tinggi banget menurut gue gitu. Mungkin dari pengalaman pekerjaan gue yang banyak banget menyentuh dunia pendidikan, akhirnya gue tahu gitu ya. Kayak biaya S1 aja. Biaya S1 di Indonesia kalau dihitung total dari dia baru mulai uang pangkal dan uang semester sampai ke akhir kurang lebih 90 sampai 100 juta. Itu buat jurusan yang kayak akuntansi, hukum dan lain-lain. Gimana sama yang kedokternya? Kedokterannya pasti jauh lebih tinggi. Pasti, itu kan salah satu yang paling tinggi dong. Betul. Biaya S2 apalagi. S2 cuma 2 tahun, 4 semester. Tapi kalau dihitung secara total, itu biaya termurah adalah 70 juta sampai dengan selesai. Betul. Dan uang 70 juta buat zaman sekarang menurut gue masih angka yang cukup tinggi. Apalagi banyak banget orang yang mungkin tadi kayak Mas Suganda, dimana jadi sandwich generation. Pasti banyak pertimbangannya. Padahal kalau dibilang gue pengen banget kuliah sampai S3, tapi gue sandwich generation, masih banyak yang mungkin mesti gue prioritasin. Misalnya pendidikan adik gue yang belum kelar S1. Betul. Makanya banyak banget di Indonesia sekarang, mungkin yang tadi dari data lo banyak banget yang pada akhirnya berhenti di tengah-tengah. Betul. Tapi tidak ada pilihan lain gitu. Selain gue berhenti atau gue kuliah, ya gue mau ngambil dari mana biaya pendidikan nih, gak ada yang bisa bantu cover gue gitu. Betul. Nah tapi ya sebenarnya ya gue pingin tahu deh, Mut, ya lo kan dari ini ya, mungkin kalau ini ya Muti ini salah satu pemerhati pendidikan loh sebenarnya dia. Kelas. Wakil menteri. Belum dong. Amin. 2045. Ya, dia lebih generasi dari, emas tuh. Bener tuh. 2045 bener. 2045. Nah, kita ini sebenarnya menuju ke sana dengan dibantu sama Muti sebenarnya. Tapi ya lo kan dari salah satu fintech juga dan memang yang bergerak di bidang pendidikan anyway kan. Nah, sebenarnya untuk biaya itu ada kemudahan nggak sih sebenarnya? Maksudnya gini ya, contoh nih kayak Ganda, Sabrun gitu ya. Apakah lo ada suatu hal yang bisa membantu mereka lah kira-kira? Ya kayak tadi ini mungkin gua nggak dari segi waktu ya, tapi lebih kayak biaya. Mungkin lo salah satu ya lo kerja kan di fintech juga kan. Nah, ada nggak yang lo bisa share? Oke, gue bisa share gini sih. Tadi mungkin salah satu biaya pendidikan kalau dari Mas Ganda kan dari beasiswa, LPDP atau misalnya menunjukkan surat keterangan tidak mampu ke kampus, akhirnya dapat potongan biaya semester atau biaya pangkalnya gitu ya. Tapi di luar itu sebenarnya kalau minta ke kampus sendiri pun dari kampus sekarang tuh kayak jarang banget mereka mau menyediakan loan internal karena mereka mikirnya adalah kalau gue kasih mereka akan ogah-ogahan bayarnya karena gue istilahnya bukan lembaga keuangan yang istilahnya ada kontrak dan lain-lain gitu ya. Betul. Jadi mereka melepaskan tanggung jawab melihat dari sisi orang-orang ini nih kadang-kadang hutang nggak bayar gitu. Ya. Betul. Kalau dari sisi pekerjaan gue sendiri ya sebenarnya udah gue jalanin di dunia education lumayan lama dari 2018 sampai sekarang. Ya sekarang gue bekerja di tempat yang menyediakan education loan. Education loan ini adalah yang gue sediakan itu memudahkan semua orang bisa masuk ke jenjang pendidikan sesuai keinginan mereka, passionate lah sama pendidikannya. Banyak misalnya ada gue sebenarnya mau kuliah desain grafis DKV,
Tapi ternyata masuk ke kampus yang gue mau harganya mahal. Ada ya udah deh, yang murah aja. Gue ngambil hukum, padahal nggak passionate di sana. Akhirnya dia nggak maksimal dan nggak berkembang, nggak semangat pula kuliahnya. Nah di tempat gue menyediakan yang namanya education loan, di mana gue berharap semua orang bisa masuk ke tempat yang mereka mau, kuliah sesuai passion mereka, bisa istilahnya ngejar cita-cita mereka, entah dari jenjang yang formal ataupun informal. Kalau jenjang formal kan dari TK, SD, SMP, SMA. Yang informalnya kursus-kursus di tempat gue juga bisa membantu mengcover dana talangan itu sih. Ya betul. Yang gue harap dari mereka bisa kebantu ya dengan adanya pasti. Yang kita tahu kayak mungkin di lembaga keuangan konvensional kan, sepengalaman gue sampai ada yang ngegadein sertifikat tanah, rumah. Betul. Orang tuanya segitu pengorbanannya biar anak gue bisa kuliah gitu. Karena nggak ada lembaga pemerintah yang memperhatikan sampai ke sisi itu. Belum kali. Ya. Belum. Nanti ya, kita bareng-bareng loh bisa itu. Kan wakil menteri. Karena tujuannya adalah 2045 itu generasi emas, betul ya? Betul. Nah, jadi bareng-bareng nanti. Iya, benar. Ya. Pada akhirnya adalah kantor gue berdiri, latar belakangnya adalah itu ya. Melihat dari sisi itu, semoga dengan hadirnya tempat kerja gue yang sekarang ini bisa membantu orang-orang yang memang pengen kuliah setinggi-tingginya, mengurangi orang berpendidikan rendah di Indonesia. Betul. Gitu sih sampai. Betul. Itu langkah yang luar biasa sih. Jadi sebenarnya gue nambahin ya lebih ke arah untuk kita mengambil pendidikan yang tinggi sebenarnya sekarang sudah banyak. Betul. Caranya ya, dari beasiswa, mungkin kayak tadi Ganda beasiswa, Sabrun kuliah sambil kerja. Iya, kan. Kalau dari Muti tadi ada juga education loan juga gitu ya. Yang mungkin banyak cara gitu ya. Betul. Untuk kita bisa mencapai pendidikan yang baik gitu ya. Supaya kita bisa apa tadi? Berilmu dan bisa berakal. Meningkatkan itunya. Mencapai generasi emas 2045 dan kita terhindar, mungkin bisa kita turunin tuh dari 53% turun tuh si judul tuh. Betul. Betul. Iya dong. Karena semakin well educated kan orang-orang. Semakin well educated dan bangsa kita juga semakin bagus dong ke depannya. Nah, mungkin gue sedikit juga menambah biar semua yang pendengar sahabat KPR dimanapun berada ya, gue nambahin cerita sedikit aja kalau boleh nih ya. Apa yang diceritain sama Sabrun tadi sebenarnya kayak jenjang dia tadi, gue juga punya sebenarnya sedikit cerita. Gue ada kenalan juga ada sebenarnya. Ini buat, jadi gue cuma pengen ngasih tahu, selama kalian itu punya tekad yang kuat untuk merubah nasib kalian, ingatlah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu pasti. Karena apa? Gue pernah punya driver, temen gue itu driver nih. Sekarang itu di salah satu perusahaan telekomunikasi. Tadi dia driver. Karena dia suka ngobrol, suka bertanya dan lain sebagainya. Dan dia jadi sales pertama. Sales nih, jualan. Terus sekarang dia jadi sales manager. Bayangin tuh. Dia dari driver menjadi sales manager. Itu untuk merubah nasib itu kan semua orang bisa. Makanya balik lagi gue ingetin, selama kalian punya niat, punya tekad, ingatlah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi itu pasti ada jalannya. Nah, itu mungkin salah satu kata tips dari gue atau semangat lah buat semua pendengar KPR ya. Mungkin dari Suganda, dari Sabrun atau dari Muti ada juga tips semangat, karena ini balik nih, ini bagus nih. Gue semangat banget episode kali ini. Mungkin kalian juga ada, karena ya ini demi 2045, demi 2045. Mungkin gue sedikit ya. Jadi menurut gue dengan sharing lagi di sini, gue jadi semangat buat lanjutin S2 gue. Oke. Karena memang dari 2019 itu gue udah dalam pikiran gue, jadi tarik di 2017 waktu gue masih ibaratnya mau nulis skripsi ya. Itu gue memang daftar salah satu universitas di Belanda gue. Yeah. Jadi gue ada semacam letter of acceptance ya, LOA ya. Nah, jadi di Redbone University di Belanda. Nah, pada saat itu gue nanya ke nyokap gue, kira-kira Ganda boleh lanjutin S2 apa gimana? Cuman nyokap gue tuh bilang kayaknya kita butuh, kamu harus kerja, karena mungkin
adik-adik gimana kalau kuliah. Nah akhirnya aku harus menahan keinginan untuk S2 dan akhirnya ikut tes di PNS ini. Nah setelah masuk PNS kemudian harus menjadi senior generation, aku ada keinginan buat S2 kehalang sama ya biaya-biaya tadi. Karena mungkin biaya-biaya tadi yang memang aku harus biayain adikku yang dua-duanya kuliah dan juga orang tuaku gitu. Jadi pada akhirnya mungkin saat itu aku kurang pengetahuan dan kurang membaca ya bahwa banyak loh cara-cara gitu. Jadi ada beasiswa, ada education loan juga gitu kan. Jadi mungkin sekarang nih aku juga memang karena kondisinya oke, jadi aku ingin lagi semangat buat ngelanjutin S2 seperti itu. Betul. Dan targetku memang ke luar negeri juga seperti kayak sebelumnya gitu. Nah, ini semangatnya Ganda bagus banget. S2 loh. Harus. Gua aja masih di awang-awang S2 kapan gitu kan. Iya, S1 aja lama gitu kan. Kalau dari Sabrun gimana? Ada nggak tips semangat nih buat sahabat-sahabat KPR? Ini kita asal tahu ya. Ini di Aljazair ada. Wow. Serius, di Rusia ada. Wow. Banyak pendengar kita berjuta-juta orang. Masya Allah. Keren kan? Amin. Keren. Coba biar mereka pakai bahasa Rusia juga boleh. Semangat mungkin kalau dari diri pribadi Bang. Kok Bang sih? Mas. Ya nggak apa-apa Bang, boleh Mas, boleh Bro, boleh gitu kan. Kalau kita udah paham kondisi keluarga minim makan ilmu, masa iya kita mau ngikutin jejak itu. Jadi kalau gua penerapannya itu orang tua gua tamat SMA, gimana pun kedepannya gua harus di atas mereka, karena nggak mungkin dong nanti gua jadi sosok orang tua yang nggak berakal dan berilmu untuk mendidik anak gua kedepannya. Jadi semangat gue yaitu kalau orang tua gue stuck di SMA, gue dengan giat, dengan niat, dengan usaha, gue harus di atas mereka. Ingin memperbaiki kondisi. Masa iya orang tua kita susah, nanti kedepannya anak kita juga merasakan hal yang harus sama. Seperti itu juga kan, terjebak di zona itu kan. Gue merinding lo ngomong kayak gitu. Serius gue. Oke, dari Muti gimana? Ada tips nggak nih biar mereka semangat juga gitu loh? Kalau dari gue sih lebih ke arah tipsnya yang pasti jangan lelah buat berjuang ya. Menurut gue ngelihat orang yang lebih tinggi dari kita itu buat kita yang berjuang itu jauh lebih baik sih dibandingkan melihat orang yang di bawah kita. Kenapa? Karena bisa jadi pacuan nih. Oh, orang ini bisa sesukses ini, kenapa gue enggak? Iya benar. Dan perbanyak apa sih koneksi, makin banyakin teman, semakin lo banyak tahu teman, banyak orang dari berbagai bidang, ya lo bakal lebih nambah lah ya. Lebih nambah ilmunya ya, juga. ilmu juga bukan cuma di sekolah kan. Betul, dimanapun juga Betul. bisa. Kayak misalnya hari ini gue dapat ilmu nih dari Mas Ganda. Oh ternyata bisa kayak gini, berjuangnya tuh harus sampai sini. Begitupun sama Pak Sabrun. Jadi menurut gue lo tetap harus berjuang, banyak-banyakin koneksi, karena semua perjuangan pasti ada hasilnya. Betul, itu yang harus ditekanin. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Ini 1, 2, 3 udah ngasih tips and trick sama gue tadi ya, tips dan semangat. Gue biasanya ada satu lagi yang harus ngasih. Kalau di KPR tidak akan lengkap tanpa adanya tips dan semangat dari Gunung Kawi. Belum pernah dengar kan? Apa itu? Nah, Gusti. Siapa Bangku? Keluarin. Apa nih? Nggak sabar gue. Buat apa dapat uang banyak dari judi online? Mending cari kerja yang nyaman walaupun duitnya banyak juga. Bener juga sih. Iya juga Kerja nyaman, duit banyak, apalagi. Ngapain judul kan? Tapi nggak berfaedah sumpah. Asli nggak berfaedah. Tapi ya udah, gue hargai. Nah, ini ya, gue sedikit. Jadi ini obrolan, thank you banget nih ya, Ganda, Sabrun dan juga Muti ya. Jadi untuk sahabat-sahabat KPR dimanapun kalian berada ya, seperti yang kita dari sampaikan dari tadi, kita tekankan, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Cita-cita kalian, pendidikan tinggi itu bukan lagi hanyalah impian, itu bisa diraih kok. Bisa banget. Jadi kalian janganlah terjebak dengan hingar-bingar judi online. Itu ya, pesan yang mau kita bawa adalah keluarlah kalian dari situ. Jadi kita turunkan 53% itu menjadi lebih kecil dari situ. Yuk kita sama-sama bisa menuju Indonesia Emas 2045. Oke?
Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa lagi, ketemu di episode selanjutnya. Dah. Thank you. Bye bye. Sahabat-sahabat KPR, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, follow dan juga share supaya apa? KPR lebih mengudara. Lebih mengudara. Bye. Sahabat KPR yang masih berjuang menempuh pendidikan dan tapi ada kendala di biaya. Nah, setelah mendengarkan ini kalian tahu ya kalau Oto itu juga punya namanya produk Oto Edu. Kalian fokus aja kuliah, biaya kami yang nanti akan bantu. Nah, kalau kalian ngerasa kampus kalian atau sekolah tinggi kalian perlu produk ini, mention di bawah sini dan kami akan langsung datang ke sana. Bye. KPR Apaan tuh? Karyawan Pejuang Rupiah.